Om Swastiastu, sane mangkin, alit-alit jagi melajahin inde anggah ungguhing basa Bali. Anggah ungguhing basa Bali atau tingkat-tingkatan dalam berbicara disebabkan karena adanya dua hal. Yang pertama yaitu adanya catur wangsa atau 4 golongan kasta. Dan yang kedua yaitu adanya perbedaan jabatan dalam ranah modern. Contohnya seperti adanya pejabat, majikan, guru, sang pandita, raja, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada jabatan sebagai pegawai, buruh, murid, sisya, dan panja. Tata krama dan anggah ungguhing basa Bali sangat berkaitan erat dalam tata krama berbicara di Bali. Seperti keberadaan Triwangsa dengan Wangsa Jabe. Wangsa Jabe sepatutnya berbicara menggunakan bahasa alus ketika berbicara dengan para Triwangsa. Kemudian, apabila Wangsa Jabe bertemu dengan Wangsa Jabe lainnya atau yang sederajat, boleh menggunakan bahasa andap atau bisa juga disebut dengan bahasa kepara atau sesamen. Kemudian adanya perbedaan jabatan dalam lingkungan. Para pegawai ketika harus berbicara dengan para pejabat harus menggunakan bahasa alus. Sedangkan para pejabat ketika berbicara dengan para pegawai atau bawahannya boleh menggunakan bahasa andap. Adapun pembagian dari anggah ungguhing basa Bali dibagi menjadi 3. Yang pertama anggah ungguhing kruna, yang kedua anggah ungguhing lengkara, dan yang ketiga anggah ungguhing basa. Dan kali ini kita akan mempelajari anggah ungguhing kruna. Anggah ungguhing kruna atau tingkat-tingkatan dalam kata bahasa Bali itu disebabkan karena adanya perbedaan jabatan atau golongan dalam masyarakat Bali yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kata-kata dalam bahasa Bali memiliki rasa bahasa yang berbeda-beda. Adapun kata-kata bahasa Bali dibagi menjadi 7 bagian, yaitu kruna alus mider, kruna alus madya, kruna alus singgih, kruna alus sor, kruna andap, dan kruna kasar. Kruna alus mider atau ami adalah kata-kata netral yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Lain daripada itu, kruna alus mider memiliki wangun andap. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan kruna alus mider dalam sebuah kalimat. Kruna alus madya adalah kata-kata yang rasa bahasanya terletak di antara kruna alus singgih dan kruna alus sor. Kruna alus madya rasanya kurang baik jika digunakan berbicara kepada atasan atau triwangsa. Adapun beberapa ciri kruna alus madya yaitu adanya singkatan dalam sebuah kata seperti contoh kata titiang menjadi tiang, kata punika menjadi nike. Kruna alus singgih adalah kata-kata yang digunakan untuk menghormati orang yang patut dihormati. Kruna alus singgih tidak memiliki bentuk alus mider. Kruna alus singgih biasanya hanya memiliki kruna alus sor. Berikut adalah contoh-contoh dari kruna alus singgih. Kruna mider adalah kata-kata yang hanya memiliki satu bentuk, tidak ada bentuk halusnya, dan tidak memiliki bentuk lainnya. Jadi, kruna mider ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Kruna andap adalah kata-kata yang rasa bahasanya sedang, tidak halus ataupun tidak kasar. Kata-kata ini biasanya digunakan untuk berbicara pada sesama wangsa atau sesama jabatan. Berbeda dengan kruna mider
tidak memiliki bentuk lainnya, sedangkan kruna andap memiliki bentuk halusnya. Berikut adalah contoh dari kruna-kruna andap. Kruna kasar adalah kata-kata dalam bahasa Bali yang rasa bahasanya kurang baik. Biasanya terdengar ketika seseorang mengalami kemarahan atau sedang emosi. Tidak baik digunakan dalam bahasa sehari-hari karena kemungkinan akan dapat menyinggung perasaan orang lain. Berikut adalah beberapa contoh dari kruna kasar.